Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pemirsa podcast Malabi Kemenak Mamuju, semoga saja hari ini masih dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, seperti kami yang ada di sini di studio podcast Malabi Kemenak Mamuju. Dan saya Selawati akan kembali membersamai Anda di program Bincang-Bincang bersama dengan narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Media podcast Malabi Kemenak Memuju, media informatif, edukatif, kreatif, dan inspiratif. Media yang selalu menyajikan tayangan-tayangan yang menarik untuk Anda. Dan pemirsa sahabat podcast Malabi Kemenak Memuju, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Bapak Dr. Haji Ramli L, SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Kakemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Tabarakallah. Ya. Tidak terasa Pak Kakemenak, kita sudah berada di bulan Agustus, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan tentu kita memahami bahwa kemerdekaan itu adalah bebasnya kita memerdekakan diri dari perbudakan manusia ke manusia pada saat itu. Alhamdulillah, dan kita sudah menikmati kemerdekaan itu sekarang ini, dan tentu ada yang muncul yang namanya rasa syukur. Nah, inilah yang perlu kita pahami Pak Kakemenak. Kita mau membahas kali ini syukur itu apa sih, terutama di momen HUT proklamasi ini. Iya, baik Pak Kakemenak, silahkan. Terlebih dahulu saya menyapa pemirsa dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu selaku bangsa Indonesia tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan apapun, apalagi kita ini berada dalam momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, tentu kita sebagai umat beragama, masyarakat bangsa Indonesia perlu mensyukuri. Ya, memang ya, kemerdekaan itu adalah merupakan suatu nikmat, suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati, kita rasakan saat ini. Oleh karenanya, dalam mensyukuri kemerdekaan ini, kalau menurut agama ya agama yang saya yakini, yakni agama Islam. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu ada 3 hal. Yang pertama, syukur dengan niat. Yakni kita meyakini, kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kebebasan persatuan, kebebasan untuk berprestasi, untuk berekspresi, kebebasan untuk mengamalkan ibadah ajaran agama kita masing-masing. Ya, misalnya kita umat Islam bebas mendirikan rumah ibadah, bebas beribadah di masjid-masjid dan melaksanakan rukun-rukun ajaran Islam. Kemudian persatuan dan kesatuan, serta kebebasan untuk meningkatkan profesi dan produktivitas untuk kesejahteraan umat dan masyarakat. Apalagi kita SN, ya, kebebasan untuk melaksanakan tugas, itu harus diyakini semua itu adalah nikmat. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian syukur yang kedua, syukur dengan lisan. Jadi dengan kemerdekaan ini, selaku umat beragama senantiasa mengucapkan syukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ditingkatkan dengan doa. Doa, mendoakan para pahlawan kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan agar bangsa dan negara ini senantiasa bersatu, senantiasa aman dan damai. Alhamdulillah, kita Kementerian Agama melalui kepemimpinan Pak Menteri telah melakukan
zikir dan doa kebangsaan beberapa hari yang lalu serentak seluruh Indonesia. Ini merupakan ungkapan syukur, pernyataan syukur melalui lisan dengan ucapan-ucapan zikir-zikir dan doa. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa mensyukuri kemerdekaan ini bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan lisan, tetapi melalui perbuatan dan tindakan. Ya, misalnya selaku umat beragama, umat Islam maupun umat-umat yang lain, ya harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diwujudkan dengan beribadah, melaksanakan ibadah. Kalau kita umat Islam melaksanakan salat Iya. baik di rumah maupun di masjid, ya. Kemudian ya kita berbuat amal saleh, membantu semua manusia. Ya bagi kita ASN, ya tentu melaksanakan tugas dengan baik. Selaku ASN sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya, pada dasarnya tugas kita ini selaku insan Kementerian Agama, yakni melaksanakan pembangunan di bidang agama maupun pembangunan di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Jadi implementasi atau perwujudan daripada mensyukuri kemerdekaan ini, kita harus bergerak, kita harus aktif demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara tercinta Republik Indonesia. Apalagi di momen-momen ini, ya kita kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju salah satu juga perwujudannya yaitu yang melakukan lomba-lomba olahraga, lomba seni. Sekalipun itu yang bersifat hiburan, tetapi memiliki makna terhadap kecintaan terhadap negara kita Republik Indonesia. Iya, Ya, baik. ya. Bagus sekali, menarik sekali ini Pak Kakemenak. Apa yang telah disampaikan tadi bahwa makna syukur itu diwujudkan oleh 3 hal, yaitu hati, lisan, dan tindakan nyata. Nah, sekarang kalau kita merdeka ini, kita peringati kemerdekaan ini bagi masyarakat, terutama kita ASN ini, kan kita tidak pada saat itu tidak tidak menyaksikan, bahkan kita tidak berjuang dalam bentuk nyata dalam penjajahan itu, melawan penjajah pada saat itu. Nah, kira-kira apakah sekedar upacara ya kita lakukan ini sebagai bentuk syukur itu? Apakah cuma itu saja dengan menaikkan bendera, pasang bendera atau apapun sebagai bentuk syukur? Apakah cuma itu doang dikategorikan sebagai syukur, Pak? Saya kira itu ya tradisi, ya setiap tahun, setiap tanggal 17 kita melaksanakan upacara penaikan bendera mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kepada daerah. Iya, Itu merupakan seremonial yang ditetapkan oleh negara kita dalam rangka mewujudkan pernyataan kecintaan kita kepada bangsa, yaitu dengan melaksanakan upacara. Tetapi ya bukan secara seremonial saja, itu dalam bentuk kecintaan, kesyukuran kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada umat dan masyarakat. Ya, itu juga. Kemudian ya kemerdekaan juga ini adalah ya bagaimana kita menghargai pendahulu kita, menghargai pahlawan-pahlawan kita. Tentu pahlawan kita juga dulu ya memiliki profesi dan prestasi yang beragam. Ada pahlawan di bidang pendidikan, ada pahlawan yang terjun langsung di medan perang. Semua itu menjadi contoh penyemangat buat kita generasi bangsa Indonesia untuk menindaklanjuti perjuangan itu. Nah, oleh karenanya saya berharap kita selaku ASN Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, ya mari kita tingkatkan prestasi kita. Mari kita wujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan memberikan pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada umat, kepada masyarakat. Insya Allah dengan meningkatkan kompetensi pengembangan pendidikan generasi kita,
ke depan, terutama bagi guru-guru, terutama pendidik dan penyuluh agama, ya mengubah mindset masyarakat yang tadinya kurang taat beragama menjadi taat beragama. Itu juga salah satu Iya. perwujudan untuk ya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya, baik, kita berlanjut lagi ini. Semakin menarik perbincangan kita ini, Pak Kakemenak. Nah, kalau rasa syukur ini, kita kan Pak Kakemenak sudah menyampaikan tadi, bukan hanya itu doang, bukan hanya itu saja yang pasang bendera atau upacara, tapi banyak hal yang perlu untuk kebaikan bangsa. Lalu, bagaimana dengan gejolak-gejolak yang ada di luar sana? Apakah hak kemerdekaan itu adalah justru menuntut kita untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak adil untuk kebaikan bangsa? Lalu bagaimana seperti itu, Pak Kakemenak? Ya, saya kira memang bahwa tentu setiap periode pemerintahan itu adalah memiliki kebijakan, memiliki visi dan misi. Ya, tergantung kita bagaimana memaknai, bagaimana menindaklanjuti visi dan misi pemerintahan itu. Ya, seperti visi dan misi daripada Presiden kita Republik Indonesia. Ya, pada umumnya sebenarnya ya tujuannya untuk mensejahterakan, untuk membangun masyarakat Indonesia dari saat ini sampai sekarang. Apalagi ya tahun 2045 adalah Indonesia emas. Iya, Nah, 2019. tetapi ya tentunya juga ya kita tidak pungkiri bahwa ada kekurangan atau ada persepsi masyarakat yang tidak setuju dengan program tersebut. Oleh karena itu ya negara kita kan ya memberikan peluang, memberikan kebebasan untuk mengeritik. Ya, tetapi ya kritik itu adalah kritik yang membangun. Tetapi kritik dalam artian memaksakan kehendak sehingga merusak orang lain, merusak fasilitas umum, saya kira itu apalagi kalau ditinjau dari perspektif Islam itu bukan berarti bukan nilai-nilai kemerdekaan di situ. Karena kemaslahatan bersama itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama diwujudkan dimanapun saja kita berada, terutama dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus ini Pak Kakemenak, di kemerdekaan itu ada yang namanya kebebasan berpendapat. Nah, bagaimana kita dapat menyelaraskan rasa syukur atas kemerdekaan dan kebebasan berpendapat dengan batasan agar kita tidak membuat yang namanya perpecahan antar sesama anak bangsa. Bagaimana itu, Pak? Begini, yang perlu kita juga pahami bahwa kemerdekaan itu adalah, saya sudah sampaikan tadi, adalah sebuah nikmat. Ya, nikmat persatuan, nikmat kebersamaan. Kemudian kemerdekaan itu adalah juga sebagai amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan bagi kita semua bangsa Indonesia. Ya, memang agama, negara ya membolehkan kita memiliki kebebasan. Tetapi ya kebebasan itu juga punya batas-batas, baik batas syariat, batas akhlak maupun batas hak sesama manusia. Kemudian batas kemaslahatan. Nah, untuk itu kebebasan bukan berarti diartikan bahwa ya kita bebas berbuat apa saja tanpa memperhatikan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak baik kepada sesama manusia. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Ada makna, ada manfaat yang kita lahirkan, yang kita wujudkan di tengah-tengah ya, masyarakat. Ya, misalnya kita ASN, kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, bagi penyuluh ya bebas memberikan penyuluhan di mana saja sesuai dengan lokasi penyuluhannya, baik di masjid maupun di majelis-majelis taklim. Jadi dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dengan program-program tersebut ya bermanfaat kepada umat dan masyarakat. Ya, dan baik Pak Kakemenak, ini kita melihat lagi dari segi
perspektif Islam. Ya. Ini kan biasanya ada segelintir-segelintir umat. Ya walaupun dia memahami bahwa kemerdekaan itu bebas, ya, tapi Ya. mungkin belum kurang memahami bahwa kemerdekaan itu ya ada batasnya. Kalau kita bukan Ya. bebas segalanya Ya, tanpa ya. ada batas. Lalu bagaimana Islam memandang kebebasan yang boleh saya dibilang kebablasan sudah, yang justru malah mengatasnamakan, kalau hal yang dilakukan itu mengatasnamakan, oh inilah Ya. nilai-nilai kemerdekaan. Bagaimana Islam memandangnya seperti itu? Ya, Pak ya. Kemenak? Terima kasih Bu. Seperti saya katakan tadi bahwa manusia itu diberikan ya Ya, pilihan untuk melakukan sesuatu, melakukan program sesuatu, melakukan pemikiran-pemikiran kepada siapa saja, terutama kepada pemerintah. Tetapi tadi saya katakan itu ada batas. ada batas. Ada batas syariah, ada batas moral, ada batas akhlak dan lain sebagainya. Nah, memang kita diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu, melakukan kebaikan. Di dalam agama Islam itu mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, ya pasti dia akan mendapatkan kebaikan itu sekalipun Iya. sebesar zarah. Ya, barang siapa yang melakukan kejahatan atau yang tidak baik, pasti mendapatkan balasan kejahatan itu sekalipun sebesar zarah. Ya, kemudian juga kebebasan tidak boleh membatasi atau merusak hak orang lain, apalagi merusak diri sendiri, membahayakan orang lain, misalnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan demi untuk terwujudnya apa yang kita inginkan, ya, sehingga merusak orang lain, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena dalam hukum Islam, kaidah usul fikih juga ini dalam hadis ini, wala darara wala dirara. Janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik. Ya, ya. Baik Pak Kemenak, saya mengutip satu ayat dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka nikmat Tuhanmu akan ditambahkan kepadamu, dan jika engkau mengingkarinya, maka sangatlah pedih. Nikmat Allah itu sangatlah pedih dengan apa yang ditalanturkan dalam surah ini, Pak Kemenak. Nah, kemudian keterkaitan logisnya seperti apa di kemerdekaan ini dengan ayat ini? Karena kenapa? Masih ada di luar sana yang masih dalam di kehidupan kurang ekonomi atau bagaimana. Padahal kita tahu bahwa negara Indonesia, di bangsa Indonesia ini adalah kekayaannya luar biasa dari sumber daya alam, tapi masih ada atau bagaimana ini? Apakah rasa syukur ini belum diterapkan sepenuhnya oleh para pemimpin, atau memang masyarakat bangsa ini yang salah mengolah atau keliru mengolah dengan amanah kemerdekaan ini? Silakan Pak Kemenak. Ya, terima kasih Bu Os. Ya, memang bahwa ayat itu tadi, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini juga menjadi dasar bagi kita, terutama bagi kita umat Islam ini, untuk ya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Jadi saya kira ya sumber daya negara kita Republik Indonesia, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, itu merupakan suatu yang harus kita syukuri. Namun tentunya masih ada negara kita, warga kita yang di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk itu tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia ya dituntut, ya diharapkan, bahkan diwajibkan untuk mengelola alam ini dengan baik. Tentunya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Sekalipun ada masyarakat kita yang miskin,
ya namun dari berbagai penelitian ya mungkin ya sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan, masih perlu dibina untuk mengelola alam Iya, ini. Masya Allah. Nah, sebenarnya kalau kita pikir misalnya petani, kalau dia mengelola sawahnya, mengelola kebunnya dengan baik, ya pasti dia akan sejahtera. Bagi pelaku ekonomi, kalau dia mengelola usahanya dengan baik, ya pasti akan sejahtera, akan sejahtera. Mm, Nah, tetapi tentunya juga ya sebagai kita insan pemerintah, ya kita ini di Kementerian Agama tentu memberikan motivasi dengan dorongan dengan motivasi keagamaan iya, untuk ya meningkatkan kesejahteraan. Ya, demikian pula dari instansi lain. Masya Allah. Yang jelas upaya kita bersama bagaimana mengamalkan ayat tersebut Iya, tadi. Tetapi kalau kita ingkari, termasuk kita Kementerian Agama ini tidak melaksanakan tugas dengan baik, itu berarti ya mengingkari daripada nikmat Allah iya, iya. Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Saya kira itu saja. Iya, iya. Tapi kalau masih ada gejolak-gejolak ekonomi di luar sana ini, Pak Kemenak, apakah ini kalau kita tadi disampaikan perlu adanya rasa syukur, nah ataukah ujian ini merupakan apa ya tindak lanjut dari pasca kemerdekaan ini, ujian seperti ini, Pak Kemenak? Apakah bisa dikategorikan seperti itu? Bahwa adanya gejolak-gejolak di luar sana, mulai dari gejolak ekonomi, politik, apakah ini ujian seperti ini dikategorikan lagi sebagai tindak lanjut dari ujian kemerdekaan? Nah, saya kira gejolak-gejolak yang ada di luar ya termasuk daripada ujian kemerdekaan. Ujian kemerdekaan. Ujian kemerdekaan ya terutama bagi kita pengelola negara, pemimpin negara. Ya, boleh jadi ya dari segi politik ya boleh jadi masih ada program-program ya pemerintah yang belum menyentuh daripada masyarakat kita. Iya, Ya, wajar saja ada gejolak-gejolak seperti itu, tetapi ya diharapkan kepada masyarakat kita ya menyampaikan secara iya, santun, menyampaikan aspirasi itu dengan baik. iya, Artinya ya tujuannya adalah mengingatkan kita semua iya, Masya Allah. selaku pemerintah untuk ya lebih memprogramkan yang lebih baik untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Luar biasa. Ya. Ini Pak Kemenak kita sudah dituntut oleh waktu ini. Kayaknya sudah habis waktunya, durasinya sangat singkat. Insya Allah di lain waktu kita akan bersua lagi Pak Kemenak dengan mungkin tema-tema yang lain. Ya, yang jelasnya di ujung pertemuan ini saya pengen menyampaikan Pak Kemenak tim ini sekaligus mewakili tim bahwa terima kasih dengan ilmunya, terima kasih dengan kehadirannya di studio. Iya. Baik Pak Kemenak, insya Allah di lain waktu kita akan bersua lagi. Dan pemirsa, usahlah sudah kebersamaan kita di Bincang-Bincang Keagamaan. Insya Allah di lain waktu kita akan bersua lagi. Dan saya Selawati bersama narasumber segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.